sekali lagi adalah satu kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa share dengan Bapak Ibu materi tentang teologi dasar ini. Dan seperti sudah dikatakan oleh moderator kami, materi ini memang cukup panjang. Namun ada 4 pertemuan yang kita adakan pertama ini, dia lebih pelang dan kami akan meletakkan dasar untuk kita bisa membahas segala sesuatu ke depan yang akan kita bahas. Maka bagi yang belum nonton pertemuan sebelumnya, bisa nonton di YouTube videonya dan meroleh beberapa pemahaman dasar yang akan dilengkapi di hari ini. Dan hari ini kita akan mempelajari bagian 2 dari buku yang Bapak Ibu bisa akses, buku teologi dasar itu mengenai peranggapan. Semua manusia punya peranggapan dasar dan kita akan melihat hari ini peranggapan ini maksudnya seperti apa. Terus kebutuhan adanya peranggapan interpretatif atau penafsiran, peranggapan sistematis, dan peranggapan pribadi. Saya berencana untuk hari ini kita bicara juga mengenai otoritas orang percaya Bapak Ibu, tapi pas saya membaca dan mengkaji lebih dalam ternyata akan cukup berat kalau kita menyatukan kedua pemahaman dasar ini. Maka demi kenyamanan kita bersama dan juga supaya Bapak Ibu lebih menangkap maksud dari pertemuan hari ini, lebih baik kita fokus kepada 4 hal ini atau satu topik saja, sehingga besok pas kita berjumpa di pertemuan pendahuluan yang keempat, kita bisa meneliti dengan baik sumber otoritas orang Kristen atau sumber otoritas teologi orang Kristen. Dengan demikian mari kita mulai melihat pelan-pelan setiap butir dari pelajaran kita di hari ini mengenai peranggapan. Dan saya mohon kalau bisa bagi salah satu bahkan 3 orang yang sudah hadir di sini untuk sebutkan pemahaman Anda terkait peranggapan. Apakah apa yang Anda ketahui tentang peranggapan itu sendiri? Misalnya mungkin dari saya. Silakan Pak. Peranggapan ya. Jadi saya beranggapan bahwa Tuhan itu bisa beranak seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Siap. Jadi maksudnya satu asumsi pribadi ya? Ya Pak, ya Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ada yang lain yang bisa berikan satu keterangan menurut Anda pribadi peranggapan itu maksudnya seperti apa? Siapa saja? Tuhan itu kasih. Tuhan itu kasih. Siapa yang bicara tadi? Saya kurang bisa lihat. Ibu Niken, Pak. Oke, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, itu satu peranggapan juga bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Oke, itu semua bisa dianggap peranggapan yang kita sudah punya secara bahkan tidak sadar ya, bahwa ketika kita mempernyatakan sesuatu secara konseptual atau secara hakikatnya, peranggapan yang adalah satu pernyataan yang mendasari tutur yang kita keluarkan itu. Jadi kalau kita mengeluarkan pernyataan seperti tadi itu, ada satu kebenaran atau satu keyakinan di hati kita yang mendasari pernyataan kita, yang buat kita meyakinkan yang atau hal yang kita sedang sebutkan sebagai satu kebenaran. Dan apabila itu dipernyatakan tidak benar, maka peranggapan tersebut keliru dan dinilai salah. Itu yang sebenarnya kami juga sebutkan sebagai peranggapan, bukan misalnya asumsi yang deduksi, misalnya besok mungkin akan hujan, tapi kita tidak bicara berdasarkan
pengamatan apapun, hanya memang satu perasaan doang begitu, itu satu macam peranggapan, tapi bukan peranggapan yang kami bicarakan di sini. Kami sedang bicarakan peranggapan yang menjadi syarat bagi benar atau tidak satu tuturan atau satu pernyataan, sehingga bisa diukur apakah itu benar atau tidak dari sumber atau dasar yang meyakinkan manusia yang bicara hal tersebut atau coba mempernyatakan satu hal. Dan itu kenapa penting untuk kita mempelajari hal tersebut, karena pada dasarnya kita semua manusia di muka bumi punya satu peranggapan. Seperti di foto ini ada orang yang sedang berjalan di atas tali, di benang di langit. Peranggapannya adalah bahwa dia tidak akan jatuh dan akan sanggup menyeberang dari sisi A ke sisi B dengan selamat. Jadi dia tidak akan berani buat itu apabila peranggapannya atau satu keyakinan yang dia anggap benar dan akan terjadi tidak betul-betul bisa dibuktikan di dalam benaknya, di dalam hatinya. Dan itu hal yang kita perlu menyadari, bahwa ketika kita mendekati kepada Alkitab, yang kita sedang pelajari ini adalah teologi, kita perlu punya kesadaran tentang peranggapan yang kita pribadi punya, dan sebenarnya peranggapan yang Tuhan sedang mempernyatakan di situ. Jadi kami sedang bicara tentang asumsi-asumsi dasar yang bisa dibuktikan terhadap firman atau di dalam firman yang buat kita punya landasan. Kami akan melihat bahwa sebenarnya saya kurang satu di sini. Ada 4 jenis peranggapan, adalah peranggapan dasar, interpretatif, sistematis, dan pribadi. Kita akan melayar di masing-masing jenis peranggapan tersebut dan melihat kepentingannya bagi pelajaran teologis. Pertama-tama, seperti saya sudah bicara, bahwa mau tidak mau, bahkan orang yang mengakui tidak percaya kepada Tuhan, dia sudah memiliki satu peranggapan dasar. Dan peranggapan dasar tersebut adalah bahwa tidak ada Tuhan. Di otak orang yang mengaku dirinya ateis itu, dia percaya bahwa tidak ada Tuhan. Maka dia coba membuktikan hal tersebut. Biasanya argumen begini: lihat saja kejahatan yang ada di muka bumi ini. Bagaimana bisa ada Tuhan dan dia mengizinkan semua hal itu, ya? Dan argumen ini sudah kuno dan semua orang bisa menjawabnya, karena biasanya peranggapannya tentang ketidakberadaan Tuhan adalah bagaimana dia melihat manusia jahat itu, dan bukan Tuhan yang jahat, tapi manusia yang jahat. Pengamatannya terhadap manusia membuat orang itu mengeluarkan satu tuturan bahwa Tuhan tidak ada, ya. Jadi mau tidak mau dia punya satu dasar untuk meyakinkan statementnya itu atau ujaran itu, sama hal dengan orang agnostik. Dan agnostik itu adalah orang yang mengakui bahwa Tuhan ada, tapi mustahil mengenal Tuhan itu. Dan apabila orang tersebut benar, maka Alkitab tidak benar. Dan Alkitab tidak akan berguna, karena tujuan dari Alkitab adalah memperkenalkan Tuhan bagi kita. Maka ketika kita mengakui Alkitab sebagai satu kebenaran, otomatis pemikiran atau peranggapan agnostik itu dibatalkan atau dipernyatakan salah. Sama hal di dalam teisme, dan perlu saya jelaskan kepada saudara-saudari, teisme itu adalah segala macam paham yang mengakui atau percaya kepada keberadaan Tuhan. Belum tentu hanya orang Kristen. Di dalamnya itu mungkin akan ada, bukan mungkin, tapi akan ada monoteisme, yang maksudnya percaya hanya kepada satu Tuhan. Tapi teisme tersendiri bisa percaya kepada lebih dari satu Tuhan. Dan keberadaan Tuhan itu nyata bagi setiap
orang yang mengikuti paham teisme itu, maka mereka akan coba membuktikan entah itu dari alam semesta, dari buku-buku yang dianggap sebagai dasar kepercayaan mereka, dan bagi orang Kristen adalah Alkitab sumber kebenaran yang mempernyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Namun ada satu paham adalah Trinitarisme, yaitu orang Kristen yang Tritunggal, yang percaya bahwa Tuhan itu tiga pribadi, tapi beda dalam pernyataannya. Pribadi ini mempernyatakan dalam tiga, atau dengan kata singkatannya yang terkenal itu Tritunggal. Dan sumber, saya pikir ada salah tulis saya itu, mohon maaf kalau ada typo. Sumber dari pernyataan tersebut adalah Alkitab itu sendiri. Semua orang Kristen akan mengklaim percaya kepada Allah Tritunggal berdasarkan praanggapan yang miliki di dalam Alkitab, atau maksudnya berdasarkan data-data yang kita temukan di dalam Alkitab itu yang menjadi sumber kepercayaan bagi kita. Maka kita mengucapkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu menjadi landasan bagi kami. Dengan demikian itu maksudnya apa? Maksudnya pada hakikatnya bahwa semua orang entah mengakui Tuhan yang benar atau salah, yang tidak mengakui Tuhan sama sekali, semuanya itu punya satu peranggapan yang mereka mau membuktikan hal tersebut. Tapi kita berangkat dari satu keyakinan, bahkan untuk mengakui Tuhan tidak ada, perlu ada satu keyakinan tersebut, dan itu akan menuntun atau menunjukkan pola hidup orang tersebut. Jika saya percaya bahwa Tuhan tidak ada, maka dosa tidak ada, salah benar tidak ada. Saya bisa bebas hidup sesuka hatiku. Ketika saya percaya bahwa Tuhan ada, itu berbeda. Saya akan coba mengerti Tuhan tersebut, hidup sesuai kemauannya, dan menyembah Tuhan itu sesuai pola yang Dia menentukan. Jadi kami akan berpusat kepada Tuhan dan bukan kepada diri sendiri sebagai penentu kebenaran. Maka penting Bapak Ibu untuk kami mengerti bahwa bahkan ketika Anda mendekati Alkitab, Anda perlu menyadari itu. Apa peranggapan yang saya miliki? Jangan-jangan peranggapan saya atau asumsi-asumsi saya membatalkan pemahaman saya terhadap apa yang Tuhan sebenarnya sedang mewahyukan bagi kita semua. Nah, semua itu membahas mengenai pembuktian anggapan. Bagi orang Kristen, Allah Tritunggal itu satu kenyataan karena sumber informasi yang orang Kristen memiliki itu adalah Alkitab itu sendiri. Dan di Alkitab Tuhan mempernyatakan dirinya di dalam tiga pribadi tersebut yang sebenarnya terpisah, tapi satu di dalam esensinya, yang begitu sulit untuk orang memahami dan menjelaskan. Namun kami punya bukti di dalam Alkitab hal tersebut terjadi, dan itulah kenyataan. Jadi iman terhadap Allah Tritunggal adalah satu iman berdasarkan kenyataan yang diwahyukan di Alkitab. Oleh karena itu orang Kristen menganggap bahwa pahamnya itu benar, bahwa Alkitab, atau jikalau Alkitab itu benar, maka kita berangkat dari satu sumber. Jika Allah itu benar, Alkitab itu benar. Jika Alkitab itu palsu, maka Allah juga itu palsu. Kenapa? Sumber dari Alkitab adalah Allah itu sendiri. Allah, makanya namanya Alkitab. Perlu kita perhatikan kepada kata tersebut, Alkitab. Al itu satu kata sandang yang menunjukkan kepada kepastian kitab itu, dan kitab berarti buku yang diwahyukan Tuhan. Bukan diwahyukan manusia atau terisi dengan anggapan manusia, tapi terisi dengan keyakinan, ajaran, pernyataan Tuhan itu sendiri. Maka sumber dari segala ujaran, tuturan, ajaran Alkitab adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu sumber kepercayaan manusia Kristen, orang Kristen itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka penting kita
memastikan hal tersebut dan selalu percaya kepada hal tersebut. Karena pada saatnya Alkitab dibuktikan tidak benar, maka Tuhan itu juga tidak benar. Nah, itu pentingnya kita mengerti tentang asas anggapan tersebut. Di dalam hal tersebut terkait anggapan, kami memiliki anggapan interpretatif atau anggapan penafsiran, terkait penafsiran. Dan ini sangat penting di dalam pemahaman tersebut. Kami akan melihat ada kebutuhan penafsiran normal dan sederhana. Ada satu kebutuhan di dalam peranggapan interpretatif itu, kita memprioritaskan perjanjian baru dan menggunakan peranggapan tersebut secara melihat Alkitab sebagai sumber yang legitim atau yang sah untuk kita menggunakan dengan baik dan benar. Sumber informasi bagi kita atau bagi seorang pelajar teologi yang benar dimulai dari sumber juga yang benar. Maka sumber interpretasi atau sumber yang harus ditafsirkan itu Alkitab. Karena bagi kita orang Kristen, Alkitab adalah sumber kebenaran dan penelitian eksegesis diadakan sebelum disistemkan. Apa artinya pernyataan ini? Kata-kata sulit ini, eksegesis dan disistemkan. Eksegesis adalah ilmu yang menolong semua pelajar teologi atau teolog untuk mengkaji maksud dari satu perikop itu atau dari kitab itu. Dia akan berpusat kepada menemukan di dalam wahyu Tuhan maksudnya yang sebenarnya. Dan di sini ada kegagalan banyak orang Kristen yang dia walaupun menganggap Tuhan itu sebagai sumber kebenaran, dia datang dengan latar belakangnya semua dan mau Alkitab katakan apa yang dia sudah percaya, bukan apa yang Alkitab sebenarnya sedang mempernyatakan. Jadi eksegesis itu menolong kita menyelidiki maksud Tuhan dan kemudian membuat itu terstruktur sehingga kita bisa mengerti di dalam seluruh wahyu Tuhan itu, semua kitab yang diwahyukan Tuhan, maksudnya itu secara sistematis, secara teratur bisa kita temukan. Misalnya terkait Allah Tritunggal, kita akan menemukan banyak pernyataan dan ayat-ayat firman di Perjanjian Lama. Tapi kita akan melihat lebih jelas di dalam Perjanjian Baru terkait doktrin tersebut. Juga mengenai kriteria pembaptisan. Kita akan melihat transisi dari ritual sunat ketika tiba di dalam Perjanjian Baru menjadi pembaptisan, dan kita akan melihat makna pengaruhnya dan kepentingannya kita menjaga, memelihara ritual tersebut sebagai salah satu sakramen dari iman Kristen. Maka nanti sesudah disistematiskan, orang bisa mengerti lebih baik dari awal hingga akhir. Beginilah perkembangan ajaran Tuhan terkait pembaptisan. Beginilah pernyataan Tuhan yang Tritunggal di dalam Alkitab. Maka ini penting kita berangkat dari sumber yang benar, menyelidiki, menemukan arti dari sumber itu, baru kemudian kita sistematiskan. Banyak orang langsung punya pola pikir sendiri dan mengesahkan pikirannya seperti itu firman Tuhan sendiri dan bilang, saya tidak pernah melihat Alkitab bicara hal seperti itu atau seperti ini, padahal ada di dalam firman. Misalnya banyak orang akan berdebat tentang minum atau tidak minum anggur karena pengalaman pribadi. Ada yang suka anggur, dia akan bicara Alkitab mengizinkan. Karena ada yang punya pengalaman buruk dengan anggur, dia akan bilang Alkitab tidak mengizinkan. Tapi pertanyaannya adalah, jika Alkitab itu benar dan kita sedang mencari kebenaran, ada kemungkinan besar salah satu dari pernyataan itu, bukan kemungkinan, dapat kepastian besar, salah satu dari pernyataan itu salah. Dan kita perlu kembali kepada sumber kebenaran itu
biarkan dia mengajar kita tentang apa yang bisa dan yang tidak bisa. Walaupun saya pribadi tidak akan suka minum anggur itu, tapi kalau dia mengizinkan minum anggur itu, siapa saya untuk menuduh saudaraku yang minum anggur. Jadi itulah perbedaan antara menyelidiki firman dan buat saat teduh sebarang saja. Saat teduh kita sudah berangkat dengan perspektif bahwa itu untuk pribadi kita, walaupun kita tidak mengerti teksnya. Dalam eksegesis, usahanya adalah mengerti teks itu supaya saya tahu apa yang sebenarnya berlaku bagi saya dan yang tidak berlaku bagi saya atau masyarakat komunitas di zaman kita. Maka dasar harus ada sebelum mendirikan temboknya. Eksegesis akan menemukan batu-batu karang di mana kita bisa meletakkan tembok rumah rohani yang kita sedang bangun itu. Makanya penting kita selalu mengerti dan memahami bahwa peranggapan penafsiran di sini maksudnya bahwa kita akan menemukan maksud Tuhan itu. Keyakinan yang Tuhan mau kita miliki itu, baru kita mendirikan keyakinan tersendiri itu di dalam pernyataan Alkitabiah. Maka dalam kebutuhan penafsiran saudariku, kami perlu paham satu hal, harus sederhana dan biasa, harus biasa. Apa artinya itu? Di zaman kita saat ini, muncul satu doktrin atau macam kerohanian palsu, dan saya menemukan banyak. Saya ketika belajar bahasa Ibrani, saya menemukan banyak orang yang mau mengartikan bahasa Ibrani itu setiap huruf punya satu makna yang tersembunyi yang manusia biasa tidak tahu, hanya mereka yang terpelajar yang tahu itu. Nah, itu macam penafsiran yang salah, yang keluar dari kesederhanaan. Bagaimana mungkin Tuhan mau dikenal, tapi dia akan mempernyatakan diri dengan cara yang terlalu mistis sehingga kami tidak mampu mengerti karena satu kata berarti 1000 makna. Itu mustahil bisa mengkomunikasi sesuatu bagi hati kita. Jika setiap perkataan yang saya mengatakan kepada saudara punya 40 arti, mustahil saudara-saudari bisa mengerti aku sedang maksud kenapa kepada saudara-saudari. Maka kita perlu punya kesadaran ketika Tuhan mewahyukan diri, dia mau dan dia hendak mengkomunikasikan kebenaran kepada kita, bukan sembunyikannya. Itu kenapa di Ulangan 29 ayat 29 bicara bahwa apa yang sudah dipernyatakan, diwahyukan itu bagi kita. Tuhan mau kita hidup dalam kejelasan, bukan dalam satu pemahaman yang terlalu rohani sehingga hanya orang besar bisa mengerti. Tidak benar paham seperti itu dan keluar dari kesederhanaan dan normalitas firman, hal yang biasa, kami tidak akan mencapai tujuannya. Maka butuh penafsiran sederhana dan biasa itu. Namun perlu kita ketahui bahwa itu tidak membatasi kemampuan Tuhan sendiri menggunakan bahasa manusia dengan segala kekayaan yang manusia miliki. Misalnya majas bahasa, lambang, tipologi, dan segala macam hal yang ada di dalam bahasa kita. Maka ketika Tuhan bicara kepada manusia, dia juga bicara di dalam atau menggunakan hal-hal yang manusia akan mengerti. Dan kita bisa lihat Yesus buat itu banyak kali. Dia menggunakan perumpamaan, peribahasa untuk bicara kepada muridnya supaya mereka lebih mengerti kedalaman pikiran dia. Misalnya, sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Wah, itu satu peribahasa yang saking kaya sehingga kita langsung mengerti. Karena berapa banyak sendok perlu kita taruh di dalam satu jumlah adonan. Bisa hanya sedikit sekali, adonannya sudah berkembang luar biasa, maka langsung kita menangkap. Itu namanya kekayaan bahasa, dan Tuhan menggunakan itu untuk bicara kepada hati kita. Ketika kita menafsirkan hal-hal itu,
kita harus berakar pada prinsip bahwa Allah hendak berkomunikasi dengan kita secara normal, sederhana, ataupun literal. Ada dua macam penafsiran hingga kini. Yang paling banyak digunakan adalah penafsiran alegoris, penafsiran literal. Biasanya penafsiran alegoris itu sangat bahaya. Kenapa? Karena mereka mengambil segala tuturan Tuhan dan mulai ciptakan interpretasi sendiri dari kata-kata itu dan keluar dari konteks, sehingga makna yang mereka capai bukan makna yang sebenarnya, tapi makna yang dikehendaki mencapai. Itu sangat bahaya dan kami perlu tahu bahwa atas segala-galanya yang kita perlu cari di dalam peranggapan penafsiran ini adalah maksud Tuhan bagi kita dan bagi zaman kita ini, supaya relevan apa yang kita dapati bagi kita dan bagi jemaat yang kita sedang layani atau keluarga kita pribadi. Seperti kita bicara di pelajaran sebelumnya, ada 3 unsur dasar teologi. Dia harus dapat dimengerti, harus jelas, dan harus memiliki sumber. Kalau saya bilang, Tuhan sedang bicara seperti A, B, C, D, saya harus buktikan itu sesuai konteks kitab-kitab yang sedang diteliti. Jangan sampai kita mengutip satu ayat dan campur dengan ayat lain hanya karena ada satu kata yang sama, namun konteks penggunaannya jauh berbeda. Misalnya saya suka ayat di 1 Timotius 4 ayat 5. Segala sesuatu dikuduskan oleh firman dan doa. Namun di sana sedang bicara mengenai makanan. Terkadang saya pakai itu untuk menjelaskan juga kepada orang mengenai kuasa firman dan doa. Tapi saya tidak bisa mengkhianati Alkitab. Saya harus bilang, ayat ini bicara tentang makanan. Namun dalam penerapan, saya bisa menerapkan dia dalam segala aspek hidup saya. Saya butuh firman dan doa. Kenapa? Karena itu satu prinsip yang ada di seluruh Alkitab. Walaupun ayat itu saya harus jujur, saudara-saudari, ayat ini ada dalam konteks bicara tentang makanan. Kita tidak perlu khawatir apabila kita punya firman dan kita punya praktik doa, kita pergi ke pasar, kita beli makanan, tidak khawatir dengan makanan dewa-dewa karena kita tahu bahwa firman dan doa menguduskan segala-galanya. Jadi itu satu macam penerapan firman yang jujur. Kita tidak memaksa firman bilang apa yang dia tidak bicara. Maka dapat dimengerti, dapat dijelaskan, dan ada sumber. Itu yang penting. Ada satu kebutuhan di dalam peranggapan kita ini memprioritaskan perjanjian baru. Menurut 90% dari pakar-pakar teologi, mereka akan selalu mengambil prinsip ini, bahwa kita hanya mengerti perjanjian lama berdasarkan cahaya atau terang dari perjanjian baru. Saya pribadi berani mengatakan bahwa yang sebaliknya juga benar. Anda tidak akan mengerti benar-benar perjanjian baru tanpa mengerti perjanjian lama. Maka walaupun kita prioritaskan perjanjian baru, tidak berarti kita lepas diri dari perjanjian lama. Itu satu kitab, mereka saling melengkapi. Jika Anda membaca yang Tuhan Yesus katakan pada mulanya, bukan demikian ketika dia sedang berdebat sama orang Farisi tentang perzinahan atau perceraian, dan kita tidak memiliki kitab Kejadian, kami tidak tahu atau kita tidak akan tahu pada mulanya di situ berarti apa. Pada mulanya sebelum segala sesuatu dijadikan, atau pada mulanya ketika Tuhan menjadikan manusia di bumi ini, yang dia merencanakan satu pasangan untuk hidup, satu pasangan yang dia disebut manusia itu. Maka menarik dan sangat penting kita memahami keutuhan Alkitab. Walaupun di dalam penafsiran bagi kita yang memiliki wahyu lengkapnya, terang terbesar yang akan menjelaskan segalanya bagi kita itu perjanjian baru. Perjanjian lama belum lengkap sampai pada saatnya yang dia diwahyukan belum lengkap, dan perjanjian baru melengkapi dan menutupi, mengapisahkan wahyu
yang diperlukan untuk kita mengenal Tuhan seperti yang seharusnya. Dan banyak doktrin seperti Trinitas, pembenaran, penebusan, kebangkitan, itu hanya dijelaskan di dalam Perjanjian Baru atau dijadikan lebih jelas dengan utuh di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, bicara mengenai hal itu, tapi tidak begitu jelas. Dan di dalam Perjanjian Baru, kita mulai lihat transisi dari hal yang hanya merupakan lambang kepada hal yang sekarang merupakan kenyataan bagi seluruh dunia. Semua orang percaya. Sedemikian, peranggapan yang berikut adalah legitimasi Alkitab. Apa artinya legitimasi Alkitab? Menggunakan Alkitab secara sah. Dan itu saya sudah sebutkan tadi. Alkitab mesti menjadi sumber yang mendasari setiap pengakuan dan pernyataan kita terkait apa yang baik dan yang benar. Ini sangat penting, saudara-saudari. Di zaman ini, kami melihat perdebatan di antara orang Kristen itu sendiri, di mana yang terjadi adalah orang itu datang dan dia mengatakan apa yang dia mau Alkitab katakan. Bukan dia belajar firman dan dia memiliki firman itu sebagai sumber, yang berarti bahwa dia tidak akan bicara berbeda dari apa yang Alkitab katakan. Oleh karena itu, Alkitab harus dikutip sesuai maksudnya dan makna yang sebenarnya. Makanya kita perlu anggapan penafsiran. Kita perlu makan waktu untuk mengerti makna yang sebenarnya dari firman Tuhan, supaya kita menggunakan dia secara sah. Jangan sampai saya bicara kepada orang bahwa kita harus menaati semua otoritas supaya saya menguasai di atas dia, padahal di konteks sana bicara tentang otoritas sekuler, pemerintahan, segala macam, dan saya kemudian menuntun dari jemaat saya satu kehormatan yang saya tidak miliki, karena semua orang di dalam tubuh Kristus pada hakikatnya adalah saudara. Tapi dalam penafsiran pribadi saya mengambil ayat-ayat yang bicara tentang kehormatan-kehormatan bagi manusia, supaya saya memanfaatkan atau mencuci otak jemaat untuk menaati saya. Itu cara menggunakan Alkitab dengan tidak legitim, tidak sah. Maka kami perlu ketahui juga bahwa jika Alkitab yang merupakan sumber kebenaran tentang yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan tidak benar, bukan psikologi yang akan menjadi sumber kebenaran kita, bukan filsafat, bukan tradisi, bukan juga ilmu. Oh, berarti kita tidak perlu ilmu, teknologi, dan segala macam. Oh, bukan itu yang saya maksud. Tapi saya maksudkan bahwa semua hal itu, kalau dia tidak ada senada dengan firman Tuhan, maka itu bukan benar. Karena akar dari pengetahuan yang benar adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan itu sumber kebenaran. Dan banyak hal ilmiah yang dicapai di zaman ini, mulainya dengan meneliti Alkitab itu sendiri. Bukan topik kita hari ini, tapi perlu hanya saudara-saudari memahami bahwa itu sumber kebenaran. Kalau itu sumber, tidak ada yang lain. Semua yang lain berasal dari dia. Mulainya dengan dia dan kembali kepada dia, karena itu kebenaran sendiri. Dan jangan menggunakan di khotbah Anda, di pelajaran Alkitab Anda, psikologi, filsafat, tradisi manusiawi, dan segala macam. Sudah pernah saya punya satu perdebatan sama beberapa orang, dan ketika saya bicara, firman mengatakan seperti ini, mereka bicara begini, tapi budaya kita di sini berbeda. Kami punya budaya seperti ini, maka apa yang terjadi? Orang tersebut menggunakan budayanya sebagai sumber otoritas, bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Itu gagal dan itu akan menciptakan manusia yang benar-benar tidak mengasihi Tuhan dan memiliki keagamaan spiritualitas yang membawa kepada neraka. Karena firman bilang, ada banyak jalan bagi manusia yang terkesan hebat, bagus, tapi ujungnya adalah maut.
Jangan pernah salah menggunakan suatu teks Alkitab untuk melawan Alkitab itu sendiri, hanya untuk membenarkan pendapat pribadi. Seperti saya bilang tadi ya, tentang minum anggur atau tidak minum anggur. Pihak yang suka minum, pihak yang suka minum mabok sampai jatuh di lantai akan selalu melihat ayat-ayat yang bicara tentang minum. Yang tidak suka dan lihat itu sebagai sesuatu yang tidak berakhlak akan bicara di firman hanya ada ayat-ayat ini. Namun yang kita perlu buat adalah merendahkan diri dan dengarkan Alkitab. Jika kita belum mengerti apa-apa, kita buat seperti di Yakobus pasal 3 ayat 13-15. Kita merendahkan diri, kita mencari sumber kebijaksanaan di dalam Tuhan, karena Dia adalah penulis Alkitab itu, dan kita bisa bertanya kepada Dia, Tuhan, dengan jujur kami mau hidup di dalam damai yang firman-Mu bawa kepada kami. Bukan saya lebih baik dari orang yang minum, tapi saya juga tidak lebih buruk daripada orang yang minum. Kami mau sebagai saudara, sebagai satu jemaat, sebagai manusia, hidup dan menyenangkan Engkau. Artinya apa teks ini yang sebenarnya? Dan kita akan bicara mengenai hal itu lebih ke depan sedikit. Di depan kita akan bahas lebih sedikit tentang bergantung kepada Tuhan. Dan Yakobus 3 ayat 13-15 bicara, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini sudah menghancurkan semua cara kita menggunakan Alkitab yang tidak benar. Kalau tidak menghasilkan cara hidup yang baik, yang menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, tidak akan berguna untuk apa-apa. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegah diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Setiap kali saya menaruh perasaan saya, kesukaan saya di hadapan perikop firman Tuhan dan memaksa Alkitab setuju dengan perasaan saya sedang melawan kebenaran itu sendiri. Dan tidak ada hal paling buruk daripada kita melawan firman Tuhan, karena Dia juga akan menjadi pelawan kita ya. Maka kutipan ini selesai dengan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Perhatikan saudara-saudari, dengan cara yang kita sedang datang kepada firman Tuhan, dengan cara yang kita sedang menggunakan sumber kebenaran kita. Kalau Alkitab bicara, kita juga bicara. Kalau Dia tidak bicara, kita juga tidak bicara. Kita berjalan di bawah terang firman Tuhan, dan itu sudah cukup bagi kita. Maka kita masuk di pokok yang ketiga, peranggapan sistematis. Namun saya rasa ini banyak informasi, oleh karena itu saya mau buka. Kalau ada yang mau minta keterangan atau penjelasan tentang satu dua hal yang disampaikan, silahkan. Kalau tidak, saya lanjut saja. Kita kan ada namanya, Bapak sempat sebut tadi ada yang merenungkan, ya, apa merenungkan dengan eksegesis. Kok kelihatan hampir sama tadi Pak? Kalau gitu lah. Oh, itu menarik Pak. Ya. Merenungkan firman adalah merenungkan firman, ya merenungkan firman dan eksegesis. Jadi kok hampir sama gitu. Sebenarnya tidak. Apa perbedaan antara eksegesis dan merenungkan? Merenungkan itu akibat dari eksegesis. Seperti ketika saya bicara sama Bapak, eksegesis saya adalah seperti di gambar tadi. Ada gambar ini ya, ada orang yang punya pikiran sangat kacau, ada yang sedang buat teratur di sini supaya mengerti. Jadi eksegesis dia akan menemukan makna yang sebenarnya dari teks itu, dari pernyataan Tuhan itu. Dan kemudian tindakan terakhir dari saya sebagai orang yang mengerti maksud Tuhan adalah saya merenungkan hal tersebut. Dan perenungan dia punya sifat rohani,
di mana saya akan merohanikan firman kebenaran tersebut. Misalnya di Roma pasal 1 ayat 16. Karena saya tidak malu akan Injil, karena dia adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Saya mau mengerti terlebih dahulu, artinya apa ya? Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Bukankah Yesus sumber keselamatan? Lalu saya mulai menyelidiki itu sampai saya mengerti artinya Rasul Paulus dengan mempernyatakan seperti itu. Kemudian saya mulai merenungkan, dan merenungkan itu kegiatan berpikir sesudah punya satu pernyataan yang jelas. Maka renungan itu akan menghasilkan perbuatan yang benar. Yang terjadinya adalah orang tidak mau berusaha menemukan arti yang sebenarnya, dan langsung memikirkan, merenungkan. Karena apa itu merenungkan di bahasa asli? Merenungkan di bahasa asli itu seperti sapi yang dia makan, kemudian dia kembali dan mulai makan lagi makanan yang dia sudah makan itu. Saya tidak tahu bahasa aslinya bilang ruminasi. Bahasa Indonesia saya tidak tahu. Mengunyah. Mengunyah, dia mengunyah terus. Jadi itu merenungkan yang sebenarnya. Saya temukan makna dan saya mengunyah terus hal itu sampai itu menjadi satu pernyataan, satu perbuatan di hidup saya. Bedanya ada di situ. Eksegesis pun tidak peduli Bapak akan setuju atau tidak setuju. Di eksegesis dia menemukan kebenaran dan bilang ini kebenaran. Lalu Bapak bilang saya tidak setuju. Oh ya silahkan, tapi ini yang dikatakan Tuhan. Tapi saya percaya itu maksudnya seperti A, B, C. Nah itu sudah persoalan pribadi. Kebenaran yang ditemukan tunggal, karena kebenaran itu tunggal. Maka penerapannya yang berjamaah, dan di dalam merenungkan saya juga akan temukan cara berbeda-beda untuk menerapkan firman itu. Namun kalau saya mengunyah tanpa mengerti, apa hasilnya kemudian? Apa yang saya sedang mengunyah ini? Saya langsung masuk ke bagian mengunyah. Tidak pertama-tama menyeleksikan apa yang sebenarnya berlaku bagi saya di zaman ini. Akan terjadi kekeliruan yang besar. Saya sudah mendengar banyak gembala yang tidak mau duduk menyelidiki firman, langsung membuat satu renungan, dan perikop itu sedang bicara hal yang jauh berbeda. Sangat jauh berbeda dari apa yang dia sedang tuliskan di situ. Dan sayangnya saya punya beberapa contoh, tapi kalau saya ucapkan nanti akan menjeleki nama orang. Tapi pada intinya saya pikir Bapak Henry sudah mengerti maksud saya atau masih kabur, Pak? Jelas, Pak. Jadi Pak Manuel, jadi begini. Jadi sebelum kita mengerti contoh misalkan, kenapa ya Pak ya, saya kasih contoh sedikit ya Pak ya, nggak apa-apa ya? Silakan Pak. Nah seperti begini misalkan, mengapa saya sering bertanya, mengapa kok Salomo Salomo harus membunuh Adonia misalnya begitu. Saya harus cari itu ininya apa dari mana pokoknya, begitukah kira-kira eksegesi itu ya? Betul Pak. Kita akan kemudian jumpa bahwa ternyata dia adalah ingin mengawini istrinya istri Daud yang bernama Abisak itu gitu. Nah kemudian saya mencari terus sampai ke dalam, kenapa kok gini, kenapa kok begitu gitu, kenapa kok ibunya diam saja, dan seterusnya ke bawah. Nah setelah itu didapat seperti itu. Jadi itu contohnya seperti itu ya Kak? Ya Pak ya. Betul Pak. Salah satu contoh lebih dekat dari kita adalah ketika orang baca Kisah Para Rasul, dan di situ mempernyatakan bahwa mereka hidup dalam satu hati dan menjual segala-galanya untuk diletakkan di kaki para rasul, dan orang ambil itu sebagai satu pernyataan, oh ini yang kita harus hidup, tapi tidak menyelidiki betul-betul untuk mengerti bahwa itu satu kejadian yang unik yang terjadi di saat itu supaya menggenapi kebutuhan 5.000 orang itu yang menerima Tuhan Yesus. Dan sesudah itu kita akan menemukan orang-orang yang ada di situ tersebar di mana-mana, sehingga jemaat juga bisa pergi, dan dari pendukungan mereka bisa sampaikan Injil lebih luas, sampai kita menemukan Filipi, salah satu yang ada di antara orang-orang itu yang jual segalanya.
yang sudah punya 7 anak dan 1 rumah ya. Jadi ketika kita lihat hanya sebagian, kami bisa merenungkan yang salah. Maka eksegesis membawa kita melihat keutuhan dari firman Tuhan dan maksudnya yang sebenarnya, kemudian kita menggunyah terus, wah Tuhan itu luar biasa, lihat kebenaran ini bagaimana, dan akan bawa kita ke ranah rohaniawi, di mana kita benar-benar merasakan kuasa kebenaran itu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kalau tidak ada lagi, saya bisa Ada, Pak. lanjut. Ada. Ya. Saya mau bertanya, tadi statement Bapak mengatakan bahwa ada orang yang menafsir firman itu secara sederhana sehingga mereka sendiri yang mengerti. Nah, cukup orang-orang yang di situ yang mengerti saja, jadi orang lain tidak mengerti. Jadi bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Cara menjawabnya seperti apa? Itu saja Pak, mungkin saya. Oke, coba saya mengerti dulu apa maksud Bapak, atau saya memperjelaskan diri saya. Justru penafsiran Alkitab itu sederhana, tidak maksudnya itu mudah, ya. Di mana banyak orang gagal di situ karena pikir hal yang sederhana itu gampang. Belum tentu. Sesuatu yang sederhana tidak lepas dari kerumitan. Maka belajar Alkitab itu susah. Banyak orang tidak mau karena harus habiskan waktu, harus benar-benar menyelidiki, harus baca konteks sampai menemukan makna yang sebenarnya. Ada proses. Tapi tafsiran itu harus sederhana. Karena kebenaran itu tunggal dan Tuhan hanya punya satu maksud. Kalau dia bilang bahwa Tuhan memecahkan roti bagi 5.000 orang, ya bagi 5.000 orang yang dia memecahkan roti, tidak maksudnya di situ, oh tapi ada maksud di belakang itu yang hanya orang pintar yang akan mengerti. Namun yang terjadi adalah orang bahkan belum menafsirkan atau membaca konteks perikop, tidak mengerti perikop, langsung menjatuhkan atau menarik satu kesimpulan yang tidak dikatakan di teks itu. Ada satu penafsiran terhadap perikop Samaritan yang baik itu di sejarah gereja, yang orang menafsirkan perikop itu sedemikian. Dia bicara bahwa ketika Yesus katakan tentang orang Samaritan itu, ada orang Farisi, ada orang Yahudi, dan ada orang Samaritan yang datang menolong si orang yang dicuri itu. Lalu bagaimana penafsiran dia? Dia menunjukkan bahwa orang Farisi itu ya orang agamawi, orang Yahudi itu adalah orang-orang yang ya tradisi budaya berbeda, tapi yang sakit itu, orang sakit itu adalah dunia, dan orang Samaritan itu adalah si penginjil, dan kuda yang membawa orang itu kepada tabib atau tabiat adalah keselamatan, dan tabiat itu Yesus. Nah, itu terkesan keren sekali, tapi bukan itu yang Tuhan Yesus maksudnya di sana. Dia membuat satu alegori terhadap satu teks yang sebenarnya jelas Yesus sedang bicara tentang apa kepada orang-orang Farisi dan Yahudi, bahwa keagamaan mereka tidak berguna kalau mereka tidak benar-benar mempernyatakan kasih seperti yang Yesus sedang lakukan itu, menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam kebutuhan keselamatan itu. Jadi itu perbedaan. Kalau jawab Bapak, tafsiran harus sederhana dan tidak perlu berbelit-belit. Kalau ada sesuatu yang sangat-sangat berbelit, kemungkinan besar kita salah mengerti. Karena Alkitab itu sederhana. Namun, sekali lagi, tidak berarti bahwa kan gampang kita mengerti. Sederhana tidak sama dengan gampang. Justru sebaliknya, lebih susah kita jadi sederhana karena firman sendiri bilang ya,
Tuhan menciptakan manusia itu sederhana, tapi mereka banyak berdalil. Apakah jawab Bapak? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Kita akan masuk di peranggapan sistematis. Ya. Apa artinya peranggapan sistematis? Untuk kita mengerti bagian ini, kami akan bagi menjadi dua. Kebutuhan suatu sistem dan keterbatasan sistem. Dan mungkin di sini akan lebih jelas lagi tentang apa yang kita sudah lihat. Di dalam peranggapan sistematis, kita menggunakan atau memiliki pertolongan dari ilmu eksegesis, yang adalah satu ilmu untuk menemukan maksud yang sebenarnya dari penulis-penulis Alkitab itu. Ketika kita menemukan kebenaran Alkitabiah, makna yang sebenarnya itu, teologi yang kita sedang pelajari, teologi dasar ini, akan menolong kita membuat korelasi kebenaran tersebut secara teratur. Jadi, sistem di sini adalah kita mengatur, mengorganisir, dan semua jenis teologi yang kemarin kita bicara, ada teologi Alkitabiah, teologi historis, teologi sistematis, dan yang lain-lain. Mereka punya fungsi mengatur, mengorganisir segala kebenaran yang sudah ditemukan di dalam firman, sehingga kita bisa mengertinya secara logis dan tidak terbantah-bantah. Kalau orang tanya siapa itu Tuhan, saya ingat sampai hari ini, saya masih anak kecil usia 8 tahun dan kami seisi rumah di situ orang sihir. Dan datang anak seorang pendeta dan dia mulai menginjil kami, tapi dia hanya punya iman, dia tidak benar-benar mengenal apa yang dia imani. Dan dia bicara, percayalah kepada Tuhan dan kamu akan diselamatkan. Terus saya tanya ke dia, siapa itu Tuhan? Terus dia jawab, Tuhan itu ada di hatimu. Terus saya tanya kembali ke dia. Saya tidak bertanya di mana Tuhan tinggal. Saya bertanya, siapa dia? Kalau kamu sendiri tidak mengenalnya, bagaimana saya akan mau kenal dia? Kenapa kamu datang bicara ke saya tentang satu Tuhan yang kamu tidak mengenal? Tidak masuk akal bagi saya di zaman itu. Dan sampai sekarang juga tidak masuk akal. Karena Alkitab itu untuk memperkenalkan Tuhan bagi kita. Bagaimana seorang Kristen tidak akan mampu menjawab secara sistematis siapa itu Tuhan. Maka eksegesis akan mencari jawaban pertanyaan itu. Teologi akan mengatur supaya kita buktikan. Menurut Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan adalah roh yang sang pencipta langit dan bumi. Satu pribadi, rohani, yang menciptakan langit dan bumi. Wah, itu sudah menjelaskan siapa Tuhan. Dan bisa buktikan di dalam setiap kitab kemauan Tuhan, apa yang dia hendak, apa yang dia merencanakan, apa yang dia rasakan, kita bisa temukan itu. Bagaimana Tuhan sedih ketika manusia berdosa, bagaimana Tuhan marah ketika kita keluar dari jalan-jalan kebenaran, bagaimana Tuhan juga akan melakukan sesuatu terhadap manusia yang tidak taat kepada dia, dan apa yang dia lakukan demi manusia supaya manusia memiliki keselamatan, itu tindakan satu pribadi. Nah, keterbatasan satu sistem yang saya sudah jelaskan, sistem itu pengaturan secara logis di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan sedang mempernyatakan satu kebenaran itu. Maka keterbatasan dari sistem tersebut adalah wahyu Alkitabiah itu sendiri. Jika Alkitab katakan atau tidak katakan, maka orang teolog atau pelajar Alkitab itu mengatakan atau tidak katakan. Misalnya, coba saya cari sesuatu yang Alkitab tidak katakan. Alkitab tidak mengatakan bagaimana cara Anda harus memakai topi. Maka, apa yang saya harus lakukan? Alkitab tidak bicara tentang hal itu. Boleh saya ciptakan satu doktrin bahwa semua orang di gereja hanya masuk di gereja itu kalau dia pakai topi yang putih atau topi yang merah. Kalau tidak pakai topi merah,
tidak masuk ke gereja. Tidak ada itu di dalam firman. Tuhan tidak wahyukan apa-apa tentang berpakaian seperti A, B, C. Maka kami juga tidak akan berfokus dan mengajar sesuatu yang Tuhan sendiri tidak berfokus. Sebaliknya, itu beda dengan prinsip yang tidak ada satu kata yang secara jelas, tapi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Kita menemukan prinsip tersebut dan lihat, ini ada prinsip bagaimana terjadinya di dalam firman Tuhan. Dan kita ajarkan itu atau kita hidupi hal tersebut. Maka keterbatasan sistem adalah Alkitab itu sendiri. Ketika saya mengerti sesuatu dan mengatur, sistem di sini maksudnya pengaturan supaya kita mengerti lebih jelas apa yang firman sedang katakan, dan sampai di satu topik yang dia tidak katakan apa-apa, saya juga tidak akan katakan apa-apa, saya akan setia bagi wahyu Tuhan itu. Maka tidak perlu saya coba menjelaskan apa yang Tuhan tidak menjelaskan. Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang tidak ada penjelasan. Karena Tuhan tidak jelaskan, dia hanya katakan itu. Kalau orang bertanya begini, tapi Pak Manuel, bagaimana bisa Tuhan jadi manusia? Dan bagaimana dia bisa mati? Saya bisa ciptakan banyak alasan. Tuhan jadi manusia seperti ini. Tapi sebenarnya itu satu misteri. Tuhan jadi manusia. Itu satu misteri. Dan tetap Tuhan. Bukan sesuatu yang firman menjelaskan, firman hanya mengatakan. Maka saya percaya. Dia mengatakan bahwa Tuhan jadi manusia, saya percaya ada di firman. Tapi dia tidak wajib menjelaskan ke saya kenapa, bagaimana prosesnya Tuhan jadi manusia. Tuhan bukan hamba kita, kita yang hamba Tuhan. Dia tidak perlu menjelaskan diri. Namun apapun yang dia sudah jelaskan, itu supaya kita melaksanakan. Jadi keterbatasan sistem, satu sistem teologi itu adalah firman itu sendiri. Dan kita perlu satu sistem atau pengaturan kebenaran-kebenaran firman supaya kita lebih mengerti secara logis dan bisa meneruskan itu bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi gereja kita. Terus kita masuk di pokok keempat, peranggapan pribadi. Ini sangat menarik karena seperti saya sudah mulai dari awal bahwa kita semua punya satu peranggapan. Dan peranggapan pribadi ini dibedakan dalam berbagai poin. Ini adalah ada satu peranggapan bahwa orang yang belajar firman atau teologi harus percaya. Yang kedua, dia harus berpikir. Yang ketiga, dia harus bergantung. Dan yang keempat, dia harus menyembah. Mari kita melihat masing-masing apa artinya hal tersebut. Di sini saya punya contoh. Seorang ateis yang bernama di dunia barat sini adalah Richard Dawkins. Saya tidak tahu kalau saya bicara namanya yang benar. Namun orang ini terkenal sebagai salah satu ateis yang berdebat dan coba menunjukkan bahwa Tuhan tidak ada. Dia bisa saja membentuk teologi dia karena asal dia tidak percaya Tuhan, dia akan membentuk satu ajaran tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan itu tidak ada, kenapa alasannya poin A, B, C, D, jadi dia buat satu teologi. Namun, teologi itu tidak sama dengan teologi orang percaya. Seperti ada seorang ateis yang dulu ateis, David Wood, dulu dia ateis, lalu dia menemukan Tuhan. Apa yang terjadi? Cara dia melihat Alkitab berbeda dengan cara orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena ada kebenaran di dalam Alkitab yang hanya orang percaya bisa mengerti karena perlu adanya Roh Kudus di dalam diri kita untuk memampukan kita mengerti. Kenapa? Karena Alkitab itu suprakultural dan suprawaktu. Alkitab ada jauh di atas pemahaman kita. Maksud Tuhan itu lebih besar daripada kemampuan manusiawi. Perlunya Roh Kudus mengertinya dan tafsirkan ke kita, berikan kita kemampuan untuk memahami itu. Coba saja saudara saya
Moderator, bantu saya dengan baca 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Iya, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 16. Namun Allah menyingkapkan kepada kita melalui Roh-Nya, karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan kedalaman Allah. Sebab apakah dari manusia yang mengetahui sesuatu mengenai manusia itu, kecuali roh manusia yang ada di dalamnya? Demikian pula hal-hal mengenai Allah, tidak seorang pun yang telah mengetahuinya, kecuali roh Allah. Dan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Allah, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dan apa yang kami bicarakan bukanlah berdasarkan perkataan yang diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, ketika membandingkan hal-hal yang rohani dengan hal-hal yang rohani. Namun, manusia jiwani tidak menerima hal-hal mengenai roh Allah, karena hal itu adalah kebodohan bagi dia, dan dia tidak mampu untuk mengetahuinya, sebab hal itu teruji secara rohani. Dan yang rohani memang menguji segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak diuji oleh siapapun. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah? Siapakah yang akan memberi petunjuk kepadanya? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Itu satu pernyataan yang kita harus ucapkan, haleluya, kita miliki pikiran Kristus, kita mampu mengerti maksud Tuhan. Maka hal-hal yang rohani, kebenaran rohani hanya bisa dimengerti ketika kita menjadi manusia yang rohani juga. Di Mazmur 25 ayat 14 bicara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada satu terjemahan yang bilang rahasianya dia mengungkapkan bagi orang yang takut kepadanya. Itu kenapa orang tidak percaya bisa saja membentuk satu pikiran untuk dia menentang Tuhan, tapi dia tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran Alkitabiah secara utuh karena butuhnya percaya, bergaul karib dengan Tuhan, memiliki Roh Kudus yang kebetulan hanya datang kalau kita percaya kepada Injil. Yang kemudian seorang yang belajar teologi itu harus berpikir, dan ada cara untuk berpikir yang tepat bagi kita yang mau mempelajari firman atau mempelajari firman Tuhan. Pertama harus berpikir secara eksegetis, ya, apa artinya hal itu? Berpikir untuk menemukan maksud yang sebenarnya, seperti Bapak tadi bilang, tanya siapa menulis, untuk kepada siapa dia menulis, kapan dia menulis, apa maksudnya di situ, dan kita mulai bertanya, kita investigasi, kita tidak hanya mau baca doang, kita mau menyelidiki itu sampai menemukan makna yang sebenarnya. Jadi kita berpikir, kalau saya pribadi ketika baca satu perikop, saya langsung bertanya, apa maksudnya bergaul karib di sini? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Pertama-tama, siapa yang pernah melihat Tuhan? Bagaimana saya bisa bergaul dengan Dia? Dan saya akan coba menemukan jawaban itu dalam keutuhan firman Tuhan. Jika katakan di sini bahwa aku bisa bergaul dengan Tuhan, pasti ada caranya. Itu pikiran eksegetis, kita mempertanyakan dan mencari sampai menemukan maksud yang sebenarnya. Dan secara sistematis, kita bisa mengatur apa yang kita mengerti, karena Tuhan bicara secara logis. Tuhan tidak membingungkan kita. Dia mau dikenal, dia mau disembah, dan dia mau punya persekutuan dengan kita. Otomatis, tidak mungkin dia bicara secara tidak jelas atau membingungkan kita, ya. Tidak mungkin sama sekali. Maka kita mampu mengatur pola pikir tentang kebenaran-kebenaran yang Tuhan sedang bicara di hati kita, atau melalui firman-Nya secara lebih jelas. Sedemikian, kita harus berpikir secara kritis. Sangat disayangkan kalau ada orang yang datang kepada Alkitab dan takut jadi kritis. Kenapa? Karena hal itu yang menyebabkan banyak orang menjadi sesat dan menyesatkan. Kenapa? Ada barang atau pengajaran-pengajaran
Alkitab yang tidak maksudnya bahwa kita harus terapkan hal tersebut. Salah satu contoh, perceraian. Di firman bicara banyak orang yang bercerai, tapi bukan dia sedang mengajar kita bercerai. Justru dia sedang mengajar apa yang terjadi ketika manusia bercerai. Salah satu contoh di kitab Maleakhi, Tuhan mempernyatakan bahwa dia benci perceraian, dan itu kenapa dia sedang menghukum bangsa Israel. Mereka bercerai, istri-istri mereka untuk mencari istri lebih muda dan segala macam, sehingga terjadinya kemerosotan moral, dan Tuhan benci hal tersebut. Jadi bukan karena firman bicara tentang perceraian bahwa dia sedang mengizinkan perceraian tersebut. Ketika orang tidak punya pikiran kritis, dia akan memakai alasan-alasan tentang ayat-ayat atau ujaran-ujaran firman tentang hal apa saja untuk membuat bebas. Firman tidak bicara tentang hal ini, atau firman bicara tentang hal ini, maka aku buat. Ada satu orang di Brasil ini yang pernah bilang bahwa dia akan membuat tato karena di Wahyu bicara bahwa Tuhan Yesus punya namanya tertatu di paha dia. Sedangkan di situ satu lambang, satu wahyu yang tidak maksudnya secara literal, tapi dia karena mau buat tato, dia menemukan alasan itu. Itu yang maksudnya ketika kita harus belajar firman atau mau belajar firman, kita harus kritis. Apakah ini berlaku untuk saya? Apakah ini benar-benar maksudnya seperti yang tertulis ini, atau ini satu alegori, atau ini tidak harfiah? Apa yang Tuhan mau komunikasikan? Kita harus kritis. Dan ketika itu tidak berlaku bagi kita, kita tidak akan menerapkan karena itu sudah bukan bagi kami lagi. Dan secara sintetis, apa artinya itu? Kemampuan untuk mengerti apa yang berlaku, tidak berlaku, mengatur apa yang kita menemukan dari kebenaran itu, dan menjelaskan secara singkat. Tidak perlu terlalu berbunga-bunga. Ketika kita coba buat selalu pernyataan atau khotbah atau teks Alkitab yang kita baca dan tulis terlalu berbunga-bunga, kebetulan sekali resikonya adalah kita buat kesalahan, karena cenderungnya kita keluar dari maksud firman itu, lalu mulai terlalu menaruh bumbu manusiawi saja. Jadi kita harus sintetis. Firman itu hitam putih. Dia bicara A yang kita bicarakan. Dia bicara B yang kita harus sampaikan. Seperti para rasul, para nabi, beginilah firman Tuhan. Dan bicara firman Tuhan. Orang suka tidak suka itu sudah tidak masalah kita. Kita pribadi akan suka atau tidak, itu sudah tidak masalah kita. Itu tentang postur kita terhadap firman. Saya tidak suka kenyataan kebenaran ini, tapi saya tunduk. Karena untuk saya tunduk bagi kebenaran Tuhan, saya tidak harus suka. Dan itu ketika kita pikir sintetis, kita tidak akan menambah-nambahkan apa yang sebenarnya Tuhan sedang katakan. Dan yang ketiga, seorang yang belajar teologi harus bergantung. Bergantung kepada siapa? Kita harus memiliki pemahaman bahwa Roh Kudus adalah pengajar yang sejati. Dia yang menginspirasikan Alkitab, dia yang mewahyukan melalui para nabi dan para rasul, maka dialah yang paling tepat mengajarkan kita kebenaran firman. Ketika kita hanya memiliki pikiran yang cerdas dan bisa baca dengan baik dan mengerti teks dengan baik, tapi tidak memiliki Roh Kudus, itu akan mengakibatkan penyesatan. Intelek, pikiran, budi kita, akal budi kita dengan Roh Kudus akan menghasilkan seorang pelajar Alkitab yang rendah hati. Saya terkadang papasan sama pelajar teologi yang baru-baru mulai, dan mereka sepertinya sudah kenal seluruh dunia. Sebelum dunia diciptakan, mereka sudah tahu segalanya. Suka berdebat, dan ketika kita dengar apa yang mereka katakan, kita bahkan malu dengarkan itu karena salah semua ya. Saya lihat begini, oh Tuhan, orang ini sedang buat apa? Karena punya budi, akal budi, tapi tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus merendahkan kita supaya kita tidak merasa dirinya lebih hebat daripada siapapun.
yang mengajar itu Roh Kudus. Maka kalau kita belajar firman, itu supaya Roh Kudus menggunakan kita untuk meneruskan kebenaran itu di dalam kasih. Kalau kita punya intelek, akal budi, dan kita tambah dengan pengetahuan, kita menjadi sombong. Karena pengetahuan itu membangkak kita ya. Oh, saya tahu, jangan kamu berdebat sama. Saya pernah dengar seseorang tidak terpelajar bicara kebenaran kepada seorang yang bergelar dokter segala macam. Yang orang tidak terpelajar ini bicara sungguh benar, tapi si dokter ini merendahkannya karena dia punya gelar. Siapa kau untuk bicara kepada saya? Saya sudah bergelar apa gini. Dan saya lihat, oh, dia tidak punya kerendahan hati untuk belajar dan mengakui ketika dia salah. Apa gunanya gelar semua itu? Pada intinya jadi satu kebodohan, satu kesombongan yang akan membawa orang yang bergelar ini ke neraka sendiri. Karena tujuan kita bergelar bukan untuk kita menyombongkan diri, tapi supaya kita benar-benar memiliki wibawa untuk mengajarkan secara sederhana kebenaran Tuhan kepada semua orang. Dan saya bukan Roh Kudus, saya bisa salah. Saya akan salah. Dan hendaklah saudara-saudari di sini memperbaiki saya. Maka saya akan juga bertumbuh. Karena akal budi manusia gagal. Berkali-kali di dalam percakapan ini, saya salah berbahasa berkali-kali. Hendaknya Bapak Ibu bisa memperbaiki supaya saya berkembang. Itu postur pelajar Alkitab. Kita harus datang kepada Alkitab dengan rendah hati, dan kita harus sampaikan kepada jemaat dengan rendah hati, sehingga bahkan orang terkecil di dalam firman, di dalam gereja, bisa memperbaiki satu maksud yang kita mengerti salah. Itu harus postur yang sebenarnya, karena pengetahuan dia membuat kita sombong. Namun kebenaran dan Roh Kudus akan selalu mengikat kita kepada sifat seperti Yesus, rendah hati. Ada hal yang lebih parah lagi, itu ketika ada rasa tahu dan kulit rohani. Itu sangat sukar. Orang yang bahkan tidak tahu apa-apa, tapi rasa tahu, sekarang sudah baca satu buku, atau sudah baca Alkitab 50 kali. Oh, saya sudah baca Alkitab 50 kali, maka saya lebih rohani, saya lebih hebat. Dan itu menjadikan seorang bidah, karena semua peranggapannya yang salah, dia bekukan itu dengan kulit bahwa sudah rohani, dan kalau dia sudah rohani, maka benar apa yang dia memahami. Dan itu sangat disayangkan, karena orang itu akan sesat dan menyesatkan banyak orang. Karena sebenarnya sebanyak kali saya pribadi baca Alkitab, saya pribadi punya pemahaman bahwa saya belum mengerti seperti yang seharusnya. Dan pengertian saudara terbatas. Kita perlu satu sama lain. Orang yang tidak terpelajar, orang yang terpelajar, kita bersama-sama di hadapan Alkitab itu sama saja bodoh. Ketika kita dipanggil, kita tidak tahu apa-apa kalau bukan Roh Kudus yang buka pikiran kita, seperti dia buka para rasul, pemahaman para rasul untuk mengerti Alkitab. Mereka sampai sekarang tidak bisa apa-apa. Karena pada intinya pengajar sejati adalah Roh Kudus melalui firman Tuhan. Kita harus rendah hati dan tahu bahwa kita sedang belajar untuk berkembang mencapai kesempurnaan yang bukan diri kita yang menyempurnakan diri kita, tapi firman Tuhan, Roh Kudus, dan karya Kristus Yesus di kayu salib. Dan itu harus buat kita rendah hati bahkan untuk meneruskan kebenaran Tuhan. Dan kami akan tahu jika seseorang pelajar teologi itu sedang belajar dengan benar, kalau dia semakin menyembah Tuhan bukan diri sendiri. Karena semakin dia mengenal firman, semakin dia akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Ezra di Nehemia pasal 8 ayat 1-6, dia membawa Alkitab untuk jemaat. Ezra buka Alkitab, dia sendiri mulai menyembah firman Tuhan dan jemaat pun mulai menyembah. Saya akan baca hanya ayat 6 ini. Mereka menyembah karena mereka melihat
keunggulan firman atas dirinya sendiri dan pemahaman mereka, kebusukan mereka terungkap, segala macam kekurangan mereka. Dan di sini bicara, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu sikap pelajar Alkitab yang benar. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sifat hidupnya tinggi dan rasa dirinya, saya pernah mendengar di Brasil, mungkin itu hanya di Brasil, mungkin belum ada di Indonesia. Tapi ada orang yang berani bicara bahwa Yesus salah ketika dia buat mujizat tentang anggur itu di Yohanes pasal 3, dia bilang Yesus salah. Saya bilang, wow, orang ini sudah jadi Tuhan ya. Dia bisa menyatakan bahwa Tuhan salah. Mungkin itu tidak terjadi di Indonesia ya. Hanya di sini saja ya. Pengkhotbah yang berani bilang bahwa firman salah atau satu hal yang firman tidak katakan. Tapi kami akan mengenal pelajar firman yang sejati kalau semakin dia mengenal firman, semakin dia bersujud menyembah Tuhan, karena Tuhan itu maha besar. Kalau dia maha besar, apa yang dia firmankan juga maha besar. Makanya dia bilang, pikiranku bukan pikiranmu, dan rencanaku lebih besar daripada rencanamu. Itu satu karunia kita bisa datang kepada Alkitab, kita buka dan kita mengerti. Tuhan, luar biasa, aku bisa mengerti maksudmu. Engkau sungguh dahsyat. Bagaimana saya, orang yang tidak berguna ini, bisa mengerti maksudmu. Itu seharusnya buat kita menangis dan turun seperti mereka di sini, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke lantai. Itu sifat yang kita akan temukan dalam orang yang benar-benar sedang belajar firman. Ketika orang hanya angkuh, semakin dia belajar, semakin dia jauh dari Tuhan. Semakin dia menyombongkan diri. Dan kami tidak bisa bahkan sentuh dia kalau tidak dia meledak. Ya. Saya ini sudah punya gelar apa-apa. Tidak masalah pergi ke neraka dengan gelar semua itu. Karena Tuhan tidak mencari orang yang menjadi Tuhan di tempat dia. Itu yang terjadi dengan iblis, bukan. Dia coba menaruh setara dengan Tuhan, dan Tuhan buang dia ke neraka. Maka sifat kita yang kita perlu miliki atas segala-galanya, hasil dari apa yang kita temukan di dalam pelajaran teologi harus membawa kita tersungkur di kaki Tuhan, harus menjadikan kita penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu tujuannya. Maka saya rasa tidak perlu kita lanjut lebih, kita berhenti sampai sini. Dan saya pikir tema tentang peranggapan ini sangat penting untuk kita memikirkan dan lihat bahwa kita punya asumsi salah yang perlu kita lepas ketika kita dekati Alkitab, dan hasil dari menemukan kebenaran yang Tuhan ungkapkan itu adalah menjadikan kita penyembah yang sejati. Dan sekian dan terima kasih. Yang saya bisa katakan sekarang begini, kalau ada orang yang bertanya atau sedang mengaku percaya bahwa tidak ada Tuhan, yang Bapak bisa buat secara langsung kepada dia, pertama menanyakan sumber dia, apa sumbernya yang dia sedang menggunakan sebagai kebenaran untuk mempernyatakan hal tersebut. Dengan mendengarkan sumbernya, Bapak akan memiliki cara menjawab yang paling benar. Karena misalnya, jika dia bilang, karena ada kejahatan di bumi, kami juga bisa pakai kejahatan yang di bumi untuk bilang bahwa Tuhan ada. Misalnya, jika benar-benar dunia segitu jahat, kenapa kami masih hidup? Dan justru kami tidak kena masalah apapun. Dan kebetulan orang yang bertanya terkadang tidak mengenal apapun, tidak kena hukuman apapun. Justru karena ada Tuhan, kejahatan itu tidak menguasai segala-galanya. Jadi, yang bisa saya bicara saat ini bagi Bapak hanya itu, bertanya sumber anggapannya itu, dan dengan mendengar anggapan dia, Bapak akan memiliki jawaban dari pernyataan dia sendiri. Tidak perlu berbelit-belit. Kalau dia bilang karena dia tidak percaya kepada Alkitab, maka akar dari masalah dia adalah dia sudah lepas diri dari sumber kebenaran.
dan biarkan banyak dusta iblis masuk di pikiran dia, dan Bapak akan tahu caranya untuk menarik dia kembali ke sumber kebenaran, supaya tidak mengambil banyak waktu dari saudara-saudari yang akan bertanya lagi. Sekian Terima kasih, Pak. dari ini, Pak, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kenapa kalau Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kau cakap Tuhan itu baik, kenapa kejahatan merajalela di dunia semakin hari semakin banyak? So saya pun belum boleh menjawab. Saya cakap tunggu dulu. Saya bila saya boleh jawab saya jawab. Macam mana itu Pak Manuel ya? Ini persis seperti yang tadi kami sedang bahasakan, ya. Nah, karena tentang Tuhan, kita akan bahas spesifik di pertemuan kedua berikutnya ke depan. Kami akan punya jawaban yang tepat bagi pertanyaan seperti itu. Dan tadi saya sudah bilang, ya, dari perspektif manusia yang mau menjauhkan atau menyangkal Tuhan, mereka lihat kejahatan sebagai satu sumber kebenaran untuk mempernyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Bahwa kejahatan itu sedang merajalela. Namun kita yang memiliki kebenaran tahu bahwa dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat, dan dia merajalela di atas hidup orang yang tidak memiliki Tuhan sebagai batu perlindungan dia. Dan dunia jahat karena manusia jatuh di dalam dosa dan menjadi jahat. Maka jika di dunia ini ada manusia yang sedang membuat dunia jahat semakin hancur, bukan Tuhan. Jadi sumber dari kejahatan bukan dari Tuhan, tapi dari kita sendiri. Namun kita tidak mau bertanggung jawab, kita mau menyalahkan seseorang, dan kita taruh itu di rekening Tuhan. Ya. Biar Tuhan yang memiliki hutang ini. Kenapa? Karena pada intinya kita tahu bahwa dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Nah, kita akan menjawab itu lebih detail, lebih jelas, lebih terstruktur di bagian Tuhan. Tapi supaya Ibu sudah mulai memikirkan, saya bisa jawab seperti itu. Pada intinya, pada waktu itu saya akan menjawab, tapi saya berpikir karena dia tidak ada Roh Kudus, saya jelaskan sampai macam mana pun dia tak akan paham gitu. So kebetulan malam ini ada Pak Manuelnya, mungkin ya saya akan tunggu jawaban yang praktis untuk saya sampaikan kepada mereka. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dan pada intinya ingatlah Ibu bahwa dunia ini jahat bukan karena Tuhan ada atau tidak ada, itu karena kita yang merosot. Maka yang sedang yang menjadi inti pertanyaannya bukan kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak bertindak, itu yang dia mau jawaban di situ. Dan jawabannya lebih sederhana lagi, jadi Ibu, karena Tuhan sudah bertindak, dia yang tidak mau terima, yaitu Yesus di kayu salib yang menanggung semua dosa kita sehingga dia mati demi kita dan demi Anda. Dan baik Pak, baik. Oke, saya akan sampai. Terima kasih. Sama-sama, itu satu kenyataan. Segala kejahatan yang dunia ini bisa memikirkan sudah jatuh di kayu salib itu, dan Yesus menanggung itu semua. Tuhan sudah bertindak, dia jadi manusia, dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, supaya kita memiliki akses keselamatan dan hubungan pribadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan amin. Baik Pak, amin, amin. Amin. Kadang orang itu ya Pak, pikir bahwa yang Yesus lakukan itu tidak lebih spesial daripada kalau Tuhan datang dan selamatkan dia secara pribadi. Padahal itu Tuhan datang dan mati di kayu salib, itu sudah kesempatan tuh dia diselamatkan secara pribadi, dan itu sudah satu hal yang Tuhan sediakan, cara yang lebih ya indah dan sempurna dari apapun yang lain. Tapi itu kan ada hubungannya dengan kedaulatan Tuhan, mau memilih orang itu, mau sehingga orang itu boleh percaya atau tidak, kan kedaulatan ada di tangan Tuhan juga kan ya Pak Manuel ya? Ya, tapi Tuhan mau ya, dia mau menyelamatkan semua manusia, maka dia sudah menyediakan akses. Hanya kriterianya adalah orang itu harus percaya kepada dia, kepada karya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan sangat daulat sehingga dia memberikan keselamatan dengan mati di kayu salib. Dia tidak punya krisis tentang keadaan kita. Dia justru ciptakan, dia lihat begini,
dia daulat, manusia hancur. Tidak ada cara untuk manusia yang merosot ini diselamatkan kalau bukan dia dengan segala kedaulatannya menjadi manusia, bayar untuk dosa manusia itu, dan berikan mereka akses. Ini satu-satunya hal yang kamu harus buat, itu percaya kepadaku. Itu kedaulatan dia juga. Ya, ya, ya. Ya betul, karena ada free will itulah jadi seperti Maka ini. orang masih tetap mengasihi iblis dan dunia dan dosa daripada karya Tuhan ya. Ya betul Pak, betul. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Grace dan Pak Manuel. Oke, ada Bapak Michael di kolom chat ini bertanya, apakah gramatika bahasa asli dan konteks budaya suatu kitab tersebut ditulis merupakan kunci utama untuk mendapat penafsiran yang paling pas, Pak? Tidak juga. Saat ini Bapak punya banyak alat yang menolong Anda memiliki penafsiran Alkitab yang benar. Misalnya, Anda bisa memiliki 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 10 penerjemahan Alkitab dan membandingkan penerjemahan tersebut. Dan Anda akan menarik kesimpulan seperti yang ada di bahasa asli, karena kami punya terjemahan literal yang disebut terjemahan harfiah, terjemahan berdasarkan arti, dan ada terjemahan di tengah dua-duanya yang dia lebih tidak begitu fleksibel tapi tidak begitu literal, sehingga kita bisa menemukan makna yang lebih akurat bagi zaman kita hari ini. Dan kami punya yang leksiko. Kebetulan saudara saya ini, Aranggi, sedang membentuk satu program di mana Anda akan bisa mengakses bahasa asli dengan terjemahan ke bahasa Indonesia langsung, dan Anda klik di kata dalam bahasa asli itu akan muncul kamus. Anda bisa baca makna kata itu di kamus dan mengetahui dalam teks arti apa saja yang memiliki kata tersebut sesuai konteksnya. Jadi tidak harus tahu segalanya, tapi alat-alat ini sudah menolong Anda untuk menemukan makna yang sebenarnya. Dan itu tujuan penerjemahan Alkitab, bukan untuk membingungkan kita, tapi untuk kita mengerti segala makna yang sebenarnya dikatakan di situ. Karena terkadang bahasa kita terbatas. Dan ada juga masa hidup satu terjemahan. Satu terjemahan hanya punya masa kehidupan itu 40 tahun. Lebih daripada itu dia sudah jadi kuno karena bahasa sudah berkembang. Maka perlu ada penerjemahan baru yang mengkomunikasikan kepada kita makna. Kalau saudara baca dengan benar, punya akses kepada alat-alat seperti kamus, konkordansi, dan segala macam yang alat bantu, Anda akan bisa menafsirkan seperti yang Tuhan sedang maksudnya di teks asli. Tidak harus tahu bahasa asli sama sekali, namun kalau tahu itu lebih hebat lagi, lebih sempurna lagi. Pasti akan mampu memiliki satu teologi yang kuat. Dari saya mungkin Pak. Silakan Pak. Kita kembali ke anggapan ini, saya beranggapan bahwa generasi kita ini kita nggak tahu ke depannya mau jadi apa, karena mungkin gadget mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak lagi mencintai akan firman. Jadi motivasi apa yang harus kita tanamkan bagi mereka sehingga mereka kembali kepada dasar tersebut. Dan mungkin itu yang saya pengen tanyakan sehingga saya boleh mengarahkan anak-anak itu kembali kepada dasar yang sesungguhnya, yaitu kembali kepada firman, bahkan mau cinta akan firman. Itu mungkin dari saya, Pak. Saya sangat berterima kasih atas pertanyaan tersebut, Pak. Itu tujuan juga kita sedang belajar di sini ya, supaya saudara-saudari semakin bergiat mengasihi firman Tuhan dengan melihat kesederhanaan Injil, tapi juga kompleksitas ya, kerumitan terkadang perlu kita menggali lebih untuk mengerti. Namun terkait pertanyaan Bapak itu, ada beberapa aspek, ada beberapa hal di muka bumi ini
yang cara terbaik untuk kita membantu seseorang melakukan adalah dengan melakukannya. Kita harus memotivasikan orang itu mengambil Alkitabnya dan baca. Untuk mencapai anugerah itu, orang ambil Alkitab dan baca, ada berbagai cara. Yang pertama, bergabung di gelombang Aba 90, di mana dia punya banyak saudara yang akan baca bersama dia, atau Bapak sendiri mendampingi orang-orang itu untuk membaca. Karena terkadang, jujur kita rasa sendiri, dan kalau mulai baca ada pertanyaan tidak tahu, tutup Alkitab, lalu pergi karena rasa pusing pikir satu pertanyaan yang tidak menemukan jawaban secara langsung. Cara mendampingi ini terbaik supaya kita memotivasikan generasi muda ini mengasihi firman. Yang kedua, ada satu hal yang manusia sudah bawa di dalam dirinya, itu rasa kompetisi. Dia mau bersaing dengan siapapun. Jadi kita bisa juga mengambil itu tidak buruk. Kita buat satu kompetisi, lomba, bagaimanapun mau bicara tentang baca firman Tuhan, dan kita menghargai apa yang orang itu sedang buat. Kita berikan sebenarnya satu hadiah yang benar-benar seharga dengan firman Tuhan itu untuk memotivasi orang itu. Namun mau tidak mau, tidak pernah akan termotivasi baca firman Tuhan orang yang tidak memprioritaskan itu. Maka dalam berbagai cara yang ada, yang saya hanya sebutkan beberapa ini, yang kita harus targetkan bagi orang itu untuk menciptakan rasa tahu, rasa kepo ya, untuk datang kepada firman, adalah pertama-tama kita berikan teladan, yang kedua kita bisa menunjukkan perubahan dalam hidup kita yang firman melakukan secara nyata, dan teladan itu akan menggerak orang untuk mau juga mengalami hal tersebut. Saya ingat suatu hari, satu teman saya, kami sedang baca firman secara teratur, dan kebetulan diantaranya ada di sini yang mulai dengan kami, Saudara Sugianto. Dan di satu kos, ada seorang yang bukan sesama agama, dia lihat teman saya ini baca firman setiap hari, dan dia bicara, saya mau juga loh, saya lihat kamu sangat rajin baca Alkitab suci itu, saya kepengen juga baca seperti itu. Kenapa kamu tidak ajak aku? Lalu kita manusia Indonesia, kita suka rombongan ya. Ayo kita baca firman. Jadi mungkin hal itu kita memahami bahwa yang kurang bagi generasi kita adalah teladan. Karena Alkitab ada di mana-mana. Namun mereka tidak lihat positifnya apa saya baca Alkitab itu. Pernyataan di hidup saudara-saudari itu, apa yang menjadi keunggulan bagi mereka di hidup kita sebagai pembaca Alkitab yang akan buat mereka mau juga. Jadi saya rasa senjata terbesar iblis untuk menjauhkan generasi baru dari firman bukan gadget, bukan keuangan, bukan fasilitas, tapi kurangnya teladan dari kuasa firman Tuhan di hidup seseorang seperti kita. Kalau kita baca firman tapi tidak ada perubahan, orang akan pikir Alkitab itu tidak berguna untuk apa-apa. Namun kalau Anda berikan teladan, menunjukkan kuasa firman Tuhan melalui hidup Anda, itu akan pasti menggerak orang-orang yang sedang mencari Tuhan juga. Dan mereka akan bertanya seperti orang tadi itu, kenapa kamu tidak ajak aku juga mau baca. Konsistensi, menunjukkan teladan, dan menunjukkan perubahan nyata dari apa yang Tuhan lakukan di hidup kita melalui firman-Nya, itu akan merusak segala tembok menurut saya. Terima kasih, saudara. Satu kesaksian saya tentang pertanyaannya Bapak barusan ini ya. Selama pandemi ini ada satu anak muda, ya sekitar umur 15 tahun, pernah saya layani. Dia sudah orang Kristen, orang Medan, tapi dia tidak suka membaca Alkitab. Nah, terus selain dia melihat saya membaca Alkitab, juga kita menghidupi firman-Nya. Di dalam doa saya ubah doanya.
pada saat berdoa, saya declare apa yang saya rindukan, bukan yang saya lihat sekarang kondisinya. Gitu. Apa yang saya rindukan yaitu supaya dia dekat dengan Tuhan, dia meresponi isi hati Tuhan itu. Terus saya declare ya memang memerlukan ketekunan ya. Tapi sampai 8 bulan dia sudah mulai suka membaca firman Tuhan walaupun dia memegang handphone. Dan saya tidak menyalahkan dia dengan membaca firman Tuhan lewat handphone. Dari situ jadi salah satunya antara lain yaitu saya berdoa saya ubah, yaitu apa yang saya rindukan dengan anak ini. Itu saja, Pak. Terima kasih dan Yesus memberkati. Berhubungan dengan topik hari ini tentang beberapa anggapan yang seseorang percaya harusnya punya ya. Berarti kalau di dalam penginjilan sebenarnya apa yang sedang kita lakukan berhubungan dengan hal ini? Atau apa yang perlu kita lakukan? Kalau berdasarkan peranggapan yang orang percaya harus miliki, dalam penginjilan kita sedang meneruskan penemuan harta ini. Harta terbesar dunia itu maksud Tuhan di dalam firman-Nya. Kita temukan, kita paham secara jelas, bisa dimengerti, bisa dijelaskan. Ketika saya sedang jelaskan maksud Tuhan itu, bukan lagi peranggapan saya, tapi maksud Tuhan yang sedang saya teruskan, mutiara terbesar. Dan di saat itu kita sama dengan para rasul. Kita sedang memberitakan firman Tuhan, bukan lagi pemahaman kita, karena kita sudah memastikan bahwa itu benar. Bagaimana kita memastikan? Kita cicipi firman itu sendiri di hidup kita. Dan dia membawa perubahan karena firman tidak pernah akan jatuh. Kemudian, ketika saya teruskan itu, saya persis seperti para rasul. Dalam arti, bukan maksud saya, tapi maksud Tuhan yang saya teruskan kepada orang itu, sehingga dia punya satu tanggung jawab untuk merespon firman itu, entah dengan ya atau tidak. Namun, yang saya sedang berikan ke dia itu mutiara terbesar dengan nilai yang paling besar di muka bumi, sehingga layaknya dia meninggalkan segala-galanya demi Injil itu. Jadi di dalam penginjilan bukan lagi saya beranggapan, saya punya kepastian karena dia sudah melalui dari akal ke hati dan buah di dalam hidup saya, sehingga saya bisa bicara kepada orang itu, ikutlah aku sama seperti saya ikut Tuhan Yesus. Dia bisa melihat bukti nyata dari Injil melalui ujaran saya, tapi juga melalui perbuatan saya. Dan tidak berarti bahwa kita akan menjadi manusia paling sempurna maka orang akan percaya. Bukan, justru sebaliknya. Lihat ini, saya manusia paling fana, tapi Tuhan masih berkenan berikan kepada saya Alkitabnya, firman-Nya, sehingga saya bisa baca, mengerti, dan melaluinya disempurnakan. Ketika ada beberapa orang yang mengerti Injil, terutama di Brasil sini, saya belum menemukan di Indonesia, mereka pakai alasan begini, saya tidak akan terima Yesus sebagai juru selamat karena saya belum siap. Mereka bilang begitu. Dan saya jawab mereka, itu kenapa kamu perlu juru selamat? Karena kamu tidak bisa mempersiapkan dirimu. Dia yang akan mempersiapkan kamu dan akan menjadikan kamu sempurna. Itu yang kita bawa kepada setiap orang. Ini loh, saya sedang disempurnakan oleh firman. Mari kamu bergabung juga di dalam proses penyempurnaan ini karena kita disucikan oleh pembasuhan air firman Tuhan. Dan kita bisa menghadapi tahta Tuhan sebagai anak yang terkasih, yang dikasihi, bukan lagi sebagai budak. Jadi kita perlu firman itu supaya kita hadapi Tuhan. Bukan kita
menolak karena kita tidak merasa dirinya setia, siap, sempurna. Memang kita bukan itu semua, tapi firman yang kita sedang percayakan ke orang itu yang membawa kita pribadi untuk kerendahan hati itu untuk mengerti bahwa tanpa firman, tanpa Injil, tidak pernah kita akan diselamatkan karena Dia adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Dengan kata penutup terhadap jawaban saudara, kita sedang meneruskan, itu sudah tahap penerapan karena Injil sendiri mewajibkan kita memberitakan Dia walaupun kita belum sempurna. Kita dalam proses, kita memberitakan seperti orang-orang kusta yang disembuhkan dalam proses mereka pergi mempernyatakan diri kepada imam-imam besar di bait suci. Apakah terjawab, saudaraku? Ya, terima kasih saudaraku. Baik, apakah ada Bapak atau Ibu yang lain yang masih mau bertanya, masih punya pertanyaan? Kami masih sediakan waktu, tapi kalau tidak ada ya, oke, ada Bapak Pendeta Stanley, saya lihat buka mic, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ranggi. Kalau saya diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita, Pak Manuel. Mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan apa yang telah disampaikan tadi, telah disinggung oleh narasumber tadi, Pak Manuel, berkaitan dengan kesempurnaan. Ya, kira-kira kalau kesempurnaan ini berarti ada kaitan dengan kekudusan ya. Pertanyaan saya adalah, adakah indikator standar tentang kesempurnaan itu? Kira-kira adakah? Karena akhir-akhir ini kan ada pendeta-pendeta tertentu menggaung-gaungkan masalah kesempurnaan yang seolah-olah punya punya kesan bahwa kesempurnaan itu adalah hasil daripada karya kita, seperti itu. Artinya kita harus berusaha untuk mengejarnya sampai pada standar. Itu yang saya mau tanyakan, kira-kira ada enggak standar daripada kesempurnaan atau kekudusan indikatornya? Mungkin seperti itu Pak. Saya paham betul pertanyaan Bapak, dan saya pikir bahwa jawaban tertepat akan ada pada saat kita bahas tentang pribadi Roh Kudus. Tapi saya bisa bicara langsung kepada Bapak begini. Kekudusan menurut firman Tuhan bukan satu pencapaian manusiawi. Kalau kita baca di Roma pasal 8, coba saja kita lihat ayat 28, ada satu pernyataan yang buat saya sangat nyaman dan aman. Kenapa? Di sini bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula dan untuk menjadi serupa dengan gambar dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dalam ayat 30 ini ada satu pernyataan bahwa Tuhan yang membenarkan itu ada aspek menjadikan kita benar di hadapan Tuhan, hidup adil, hidup kudus bagi Tuhan. Maka ketika kita bertobat, menerima Yesus, Yesus mengembalikan kita kepada status yang semula. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, kita ditempatkan di dalam kekudusan. Peran kita adalah tinggal di dalam kekudusan Kristus itu. Maka Paulus bicara, aku telah disalibkan dengan Kristus. Hidup yang aku hidup di dalam daging ini
bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang dia maksudnya dengan itu? Kristus berikan kepada saya kekudusan dia, dan saya mempertahankan kekudusan tersebut. Dan tidak ada yang saya bisa bermegah atau berusaha melakukan untuk mencapai itu. Kristus sudah memberikan satu paket dengan keselamatan. Yang saya buat adalah berkembang di dalam kekudusan dan keselamatan itu. Maka saya bisa mundur, saya bisa stagnan, saya bisa maju sampai mencapai kesempurnaan utuh. Tapi saya sudah diberikan. Mustahil seseorang yang tidak kudus seperti kita, yang hancur, berdosa, merosot, mencapai kekudusan dengan usaha sendiri. Tidak bisa. Kita diberikan keadaan kekudusan supaya kita mampu melaksanakan segala perbuatan dari kekudusan menurut kehendak Tuhan. Secara sederhana, supaya kita tidak bicara lebih lebar, itu satu status yang kita memperoleh bersama dengan keselamatan. Maka kita tidak mencapai dengan usaha kita, namun kita diberikan indikator bagaimana menjaga kekudusan itu. Bagaimana bisa seorang muda menjaga kelakuan yang bersih dengan menjaga firman Tuhan. Di Amsal yang sama, ayat 105 bilang, ayat 11 bilang, aku simpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Dan Yesus berdoa di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Maka kami punya indikator untuk tetap kudus, untuk masuk di dalam kekudusan Tuhan. Tapi untuk kita mencapai dengan usaha kita sendiri mustahil, tidak pernah akan. Soalnya yang tidak kudus tidak bisa menguduskan diri sendiri ya. Kami sudah berdosa, kami sudah hancur. Jadi Kristus sudah menguduskan kita melalui darah Dia yang membasuh kita di kayu salib. Haleluya.